so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Godionis. Dan akhirnya tibalah kita di seri perdana untuk MotoGP 24 karir di season ke-7, tepatnya season bersama Aprilia Racing Factory. Kita masih bersama Asep Surasep di musim ini, dan ini akan menjadi musim terakhir kita berlaga bersama Asep Surasep. Karena udah komplit, kita udah nunggangin semua pabrikan bersama Asep Surasep di MotoGP 24 karir. Kedepannya ya belum tahu pasti apa yang akan kita lakukan. Oke, last corner sesi kualifikasi kedua sedang berlangsung. Kemudian exit corner dengan bantuan right hand device di Qatar Grand Prix. Berapakah start yang akan kita raih? Dan oke, Asep start dari urutan ketiga dengan gap 0,7 dari Francesco Bagnaia yang meraih pole position. Masih Vinales yang menjadi musuh kita di sini. Kemudian Pecco akhirnya dia kembali bangkit dan bisa bersaing di barisan depan lagi. Semoga aja nggak cuma di kualifikasi, namun juga berlangsung di sesi balapan juga. Semoga saja. Kemudian di sini ada dua Honda yang tembus di 10 besar, ada Alex Marquez dan juga Tony Arbolino yang masuk di 9 besar. Kemudian Luca Marini bersama Yamaha dia tembus di urutan ke-12. Dan gokilnya hanya ada 4 pembalap Ducati saja yang memasuki 10 besar. Dan akhirnya tibalah kita di sesi balapan sprint. Fermin Alligaer start dari urutan ke-13. Dan di musim ini hanya ada satu rookie saja, yakni Fermin Alligaer yang bergabung dengan Ducati Pertamina VR46. Dan jujur gue penasaran sama performa Fermin di musim ini. Apakah bakal sebagus seperti dia di Moto2 musim ini? Dan Ogura dia sekarang membela KTM menggantikan Jorge Martin yang berpindah ke Ducati Gresini. Oke, RSGP bersama Asep Surasep, dan kita bakal menggunakan kompon yang paling lunak. Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih kenceng waktu start dimulai. Karena dengan kompon yang lunak pasti grip ban bakal lebih bagus. Apalagi cuaca di Qatar kalau malam hari itu suhunya relatif rendah cuy. Oke, langsung saja kita mulai round pertama Lusail Circuit. Dan kini lampu telah padam. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Kita overtake dari Di Gia yang datang di tengah. Kemudian Fabio Quartararo cukup mengacir dan Jorge Martin datang di sebelah kiri kita. Oh, dia melebar dan di turn 1 Asep kembali manuver, mengovertaking satu persatu lawannya dengan sangat bagus sekali. Dan kini dari inside line, Asep bisa mengovertaking Brad Binder. Vinales melebar dan langsung saja Bagnaia menjadi race leader. Oh, sentuhan dari Brad Binder yang cukup mengancam posisi kedua dari Asep Surasep. Tikungan keempat, semua udah terkendali, udah aman. Karena biasanya guys ya, kalau udah start dimulai, turn 1, turn 2, turn 3 tuh biasa waktu-waktu paling rawan. Rawan kontak, rawan sentuh, rawan crash juga. Widih, Pecco oleh ke belakang cuy. Oke, exit corner menuju tikungan ke-7 saat ini. Francesco Bagnaia cukup tangguh dengan langsung ngacir membuat gap 0,6 dari Asep Surasep. Top 3 diisi oleh Brad Binder, Asep dan juga Pecco Bagnaia. Sementara itu 4 besar diisi oleh Maverick Vinales. Sprint race di MotoGP Qatar berlangsung selama 3 putaran. Dan kini Pecco Bagnaia semakin menjauh dengan gap 0,9. Dan bahkan sekarang di sektor ketiga tikungan ke-12 gapnya udah menjadi 1 detikan cuy. Apakah Pecco bakal menang telak di MotoGP Sprint race kali ini? Let's see aja. Kemudian Alex Marquez di posisi ke-8, tepat di belakang dari Jorge Martin yang sekarang Martin membela Ducati Gresini. Jadi istilahnya bekas motor kita musim lalu dipakai sama si Martin cuy. Oke, Fabio Quartararo sekarang masih di posisi ke-6. Di start tadi itu gokil sih. Fabio Quartararo bisa melesat bagaikan roket cuy. Dia ngambil sebelah kanan, kemudian dia masuk, tapi sayangnya dengan beberapa manuver yang terjadi Fabio Quartararo gagal masuk di top 3. Dan justru Asep yang cukup lincah, cukup lihai, langsung mampu mengisi tempat kedua lagi. Oke, sekarang Pecco masih di posisi pertama dengan G 1,2.
cukup jauh. Kemudian oke, keluar tikungan 3, RHD on. Braking kembali di tikungan keempat. Dan kalau ngomongin soal performa dari Aprilia RSGP, kemarin kan kita sempat ngetes di beberapa track ya, termasuk di Valencia dan juga di Sepang. Namun itu kita ngetes pakai motor yang setelan dari pabriknya, setelan dari gamenya langsung, bukan dari motor karet kita. Dan ternyata perbandingan performanya itu cukup gue rasakan signifikan cuy, terutama di pengereman. Di versi defaultnya game MotoGP 24 Aprilia itu brakingnya nggak enak cuy. Kita harus ngambil itu braking lebih jauh daripada biasanya. Nah tapi di MotoGP karir ini dengan settingan yang sama, entah kenapa RSGP versi karir lebih enak ketimbang versi default dari game MotoGP 24. Jadi gue rasa kita sekarang udah bisa tembus ke kualifikasi kedua itu udah sangat bagus sekali. Jadi seakan kayak kita bakal cukup mudah di musim ini, gak perlu berjuang terlalu keras seperti di musim lalu. Oke, hingga sekarang kita belum mendapatkan satu peringatan pun dari MotoGP Steward. Tumben sekali bermain halus dan cukup clear ya. Oke, exit corner dan lihat gap kita dengan Pecco Bagnaia. Sudah 2,5 detik, jauh sekali. Ini baru lap ketiga, gapnya udah sejauh ini. Bahkan lap time dari Pecco 1 menit 49 detik. Itu kencang sekali, kita aja mentok di 1.51 cuy. Oke, tikungan kedua masuk kembali. 4 besar, tidak ada perubahan posisi. Masih sama, Pecco pertama, Asep kedua, dan Binder ketiga, dan Vinales di posisi keempat. Siapa sangka Asep di season ini bisa setandem dengan Maverick Vinales. Dan gokilnya Maverick ini termasuk AI atau rider AI itu yang cukup bertahan lama di timnya. Karena banyak pembalap yang berpindah tim seperti Pecco yang berpindah ke Honda, Yamaha, kemudian sekarang kembali lagi Ducati. Dan oh iya, satu lagi pembalap yang gak pernah pindah dari timnya itu si Marc Marquez, dia masih terus stay dengan Ducati Gresini ini hingga sekarang loh. Sedangkan kita itu pindah tiap musim kan. Oke, Pecco masih menjadi fastest lap of the race. Masuk ke tikungan ke-10. Nah sekarang ini gap kita sama Binder cukup rapat, hati-hati. Aduh, kena juga kita peringatan dari MotoGP Steward. Tipis banget kita nginjak track limit tadi. Tinggal satu sektor lagi, Lusail Circuit di sprint race event akan segera usai. Dan lihatlah Pecco Bagnaia meninggalkan dengan gap 3,5 detikan, itu jauh sekali parah. Dan kita masih stabil dengan Brave itu sama aja, gak ada perubahan cuy. 1.51 untuk lap time kita di MotoGP Qatar. Last corner, perlahan masuk dan kini kita ambil apex terdalam, kemudian exit corner dengan kompon double soft. RSGP sangat-sangat nyaman sekali menuju finish line dan sprint race event sudah kita selesaikan untuk seri pertama, seri pembuka. Oke, 10 besar diisi oleh Pecco, Asep, Binder, Maverick Di Gia, Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan duo Honda masih tetap stay di 10 besar. Alex Marquez dan juga Tony Arbolino, Acosta ke-10, Ogura ke-11, dan Daniel Binder dengan LCR Honda finish ke-12. Pecco kita setting lagi pakai nomor 63, namun untuk datanya itu masih pakai nomor 1 karena belum bisa dirubah cuy. Tapi nggak masalah, yang penting Pecco di tampilan motornya udah pakai nomor 63 karena dia bukan juara dunia lagi. Harusnya kita mau nomor 1, cuman gue nggak pengen pakai nomor 1, pengen pakai nomor 2. Jadi nomornya si Asep sedari dulu. Kemudian guys, di urutan 13 ke bawah kita cek dulu siapa saja di sini. Dan ada Luca Marini dan duo Pramac. Tapi yang cukup aneh adalah Prima Pramac Racing. Kenapa di 2 musim terakhir ini mereka nggak bisa sebagus waktu masih ada Jorge Martin? Apakah seberpengaruh itu dengan adanya Jorge Martin? Dan Alex Rins finish di urutan paling belakang. Marc Marquez finish ke-20. Nggak ada improvisasi. Dan di klasemen masih Pecco menjadi klasemen leader karena ya belum ada akumulasi dari 2 atau 3 balapan. Jadi masih Pecco
sesuai posisinya dengan hasil balapan sprint tadi. Nah, di sini gue pengen ngejar target. Kita harus bisa ngeraih gelar Triple Crown, itu ngeraih gelar juara dunia Riders, kemudian ngeraih juara dunia tim dan juga kejuaraan pabrikan, karena hingga sekarang itulah target yang belum pernah kita capai di MotoGP 24 karir. Dan di season ini peluang kita itu gede ya, karena Maverick pun penampilannya cukup konsisten di barisan depan. Jadi kita ada kemungkinan bisa ngeraih gelar Triple Crown musim ini. Yang penting gak ada hambatan. Dan cuy, wajah bahagia Pecco yang akhirnya bisa podium lagi. Dan BTW, gue lupa infoin bahwa di sini kita udah merubah lagi apparelnya. Kita pakai baju wearpacknya dari Revit yang semula kita pakai Ixon, jadi kita pakai Revit dan juga helm. Kita ganti ke Nolan yang versi paling baru. Cuman itu untuk motifnya enggak gue bikin sendiri, kita ngambil dari default game MotoGP 24. Entah kenapa gue kayak ngerasa bosen sama motif film yang terlalu banyak stiker cuy. Jadi kita pakai settingannya default saja. Oke, langsung saja kita mulai main race event di MotoGP Qatar. Let's go. Grand Prix will begin. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP main race event Qatar Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja let's see di first corner apa yang akan terjadi. Berapakah tempat yang akan kita dapatkan? Jorge Martin datang lagi di sebelah kiri. Kemudian Pecco langsung mengambil alih posisi pertama. Kemudian Vinales berduel dengan Brad Binder di tikungan kedua. Entry kembali. Oke, hati-hati kita bikin set line. Dan gini Vinales kita overtaking. Cukup bagus, dan giliran Binder akan segera kita susul. Inilah dia, exit corner. Langsung kita libat, kita blok pasang supaya Binder di tikungan keempat. Namun dia kembali melawan, cukup tangguh, cukup berani. Manuver dari Brad Binder. Dari sisi luar racing line, dia masih mempertahankan, mencoba mengovertaking. Hingga sekarang pun dia masih ngeblok pas kita. Dan Binder melebar kecolongan. Kita berhasil memanfaatkan kesalahan dari Brad Binder, wakil dari KTM Red Bull Factory. Tikungan ke-7, kita bisa melihat Pecco Bagnaia langsung menjadi pimpinan race lagi. Se-overpower inikah Pecco Bagnaia di seri Qatar? Oke, sepertinya sebuah insiden terjadi. Yellow flag berkibar, namun tidak ada notifikasi siapa yang terjatuh, sehingga kita nggak bisa mastiin siapa yang crash barusan. Oke, exit corner. Last sector masuki, dan gini Vinales masuk ke tempat ketiga. Dan Brad Binder, entah apa yang terjadi, Brad Binder turun di posisi ke-5. Oke, lawan kita sekarang adalah Maverick Vinales, karena gap dengan Pecco sudah menjauh 1,5 detikan. Last corner, lap pertama akan segera usai. Keluar dari tikungan 16, kita aktifkan RHD agar top speednya bisa lebih mumpuni. Menuju lap kedua, menuju braking zone. Hard braking from Surasep di tikungan pertama. Oh, Pecco Bagnaia crash. What happened? Setelah ngacir cukup jauh, Francesco Bagnaia mengalami sebuah insiden, terjatuh di turn 1. Alhasil Asep Surasep menempati posisi pertama. Ini berasa podium hibah gak sih? Pecco jatuh dong. Gak nyangka aja Pecco bakal jatuh. Padahal dia udah kenceng banget, dia udah ngacir ninggalin kita. Bahkan di sprint tadi Pecco tidak membuat sebuah kesalahan sedikit pun. Tapi di main race event Pecco terjatuh. Mungkinkah dia terlalu berambisi? Dia terlalu cepat, akhirnya dia kelupaan bagaimana cara berkendara dengan aman supaya dia nggak terjatuh. Kurasa Pecco kehilangan grip ban depan sehingga dia mengalami front injury. Oke, tikungan ke-10 kini. Siapa sangka duo Aprilia Factory Racing menempati 1 dan juga kedua. Yang secara nggak langsung bakal menambah bakal menambah jumlah perolehan poin di klasemen tim. Karena Ducati Factory sudah tumbang, menyisakan Fabio Quartararo saja yang mana kita berpeluang untuk menjadikan Aprilia Racing Factory itu di posisi pertama di klasemen tim, karena pesaingnya udah tumbang cuy, itu Ducati Factory.
Karena kita ada Maverick dan juga Asep yang di zona podium atau di posisi paling tinggi lah istilahnya di race kali ini. Oke, kita agak melebar di lap kedua di last corner. Semoga bisa diperbaiki dan sekarang gap dengan Maverick cukup rapat lagi. Memasuki lap ketiga, kita masih menjadi pimpinan race dengan Asep. Masih terus berjuang mengamankan posisi pertama dari kejar rekan timnya agensi Vinales, yang mana Vinales di lap kedua tadi menjadi fastest lap of the race. Dan satu peringatan, Asep dapatkan dari MotoGP Steward, hal yang cukup wajar. Dan lagi-lagi yellow flag berkibar, sepertinya pembalap dari Red Bull KTM Factory, pembalap barunya yakni Ogura, terjatuh di lap ketiga antara tikungan 1 hingga tikungan kedua, intinya di sektor 1. Sangat disayangkan Ogura terjatuh, padahal Ogura, gue prediksi dia bisa cukup kenceng ya dengan Red Bull KTM Factory. Tahu-taunya malah jatuh juga cuy. Mungkin Ogura butuh waktu untuk bisa menguasai bagaimana cara berkendara yang bagus menggunakan Red Bull KTM alias motor dengan tipe RC16. Oke, tikungan ke-11 sektor ketiga, entry corner tikungan ke-12. Asep masih menjadi race leader dengan gear 0,3 dari Maverick yang ada di posisi kedua. Tiga besar, gak ada perubahan posisi sama sekali, masih sama hingga sekarang. Masih di Gia di tempat ketiga. Dan masih Maverick yang menjadi fastest lap of the race. Di balapan main race event kali ini kita cukup menggunakan kompon ban yang berbeda. Meskipun untuk ban belakang masih sama pakai soft, namun depan kita menggunakan kompon medium. Dan ini cukup bagus, kombinasi yang unik. Biasanya ban depan lunak ya, lebih lunak daripada ban belakang. Nah, sekarang kita menggunakan ban yang sebaliknya, yang depan lebih keras dan belakang lebih lunak. Ini tipikal sebuah pilihan ban, opsi ban yang digunakan sama Marc Marquez. Dan sepertinya lagi dan lagi seseorang pembalap terjatuh, yakni Fabio Quartararo yang terpaksa out of the race. Guys, ini berarti nggak ada wakil Ducati Factory yang tembus di top 10. Pecco udah jatuh tadi, kemudian sekarang Fabio Quartararo juga crash. Yang berarti ya kayaknya untuk klasemen tim kita bakal ngepegang kendali dengan meraih posisi pertama. Ini cukup bagus bagi Aprilia Racing Factory. Ini agak aneh sih karena entah kenapa dua Ducati Factory secara bersama-sama di satu momen yang sama, tapi di main race event di GP kata seri pembuka mereka mengalami sebuah insiden. Ini drama yang cukup mengejutkan bagi Ducati Factory yang harusnya mereka membawa pulang poin lebih banyak dari balapan sprint, tahu-taunya malah kena insiden semuanya. Karena kalau ngeliat dari hasil balap sprint itu kayaknya udah pasti Pecco yang bakal menang karena dia menjadi fastest lap di sprint tadi dengan lap time di bawah dari 1 menit 50 detik. Itu paling kenceng daripada semua lawannya termasuk si Asep juga. Namun sebuah hal terjadi yang mengakibatkan Pecco terjatuh, yang mana itu cukup mengejutkan. Kita nggak berekspek sama sekali kalau Pecco bakal crash cuy. Saking dia mendominasinya di balapan sprint tadi, bahkan di race-nya Pecco pun menjadi pole position. Dan sekarang lap kelima memasuki di first corner, perlahan masuk hard braking from Surasep. Itu cukup melebar, kembali ke racing line, kemudian tikungan kedua. Dan sekarang kita udah menjauhkan gap dengan Maverick menjadi 0,8. Dan sekarang rapat lagi. Gue rasa Maverick bakal mencoba lebih kencang di sisa race MotoGP Lusail Qatar. Oke, entry corner tikungan keempat. Cukup bagus dengan penggunaan kompon ban medium dan juga belakang soft. Meskipun bagian belakang itu udah mulai terkikis sebelah kanan. Semoga aja bisa kita tahan sampai nanti kita ngelewatin garis finish. Mungkin saja nanti di lap terakhir kita agak sedikit kesulitan dengan sisa ban yang sudah segitu parahnya bagian belakang. Jadi pada saat itu bakal agak sedikit
melambat di lap terakhir gara-gara pengaruh ban ini cuy ya. Semoga aja bisa kita defense misal ada serangan dari Maverick Vinales. Hingga sekarang baru ada 2 rider saja yang out of the race. Kalau yang crash ada 4, namun yang out of the race hanya ada 2 pembalap saja, yakni Ogura dan juga Fabio Quartararo. BTW si Fabio Quartararo juga cukup awet di Ducati Factory. Cukup nyaman juga mungkin dia dengan situasi atau kondisi di kubu dari Ducati. Bisa jadi hubungannya dengan para kru tim itu cukup bagus sehingga Quartararo sangat dekat dengan Ducati. Sehingga dia sekarang tidak ingin atau tidak ada rumor yang mengatakan bahwa dia bakal berpaling dari Ducati Factory. Malah dia menjadi tanding si Pecco Bagnaia hingga saat ini di season ke-6. Oke, first corner. Kita mencoba hard braking from Surasep. Lap ke-6, lap terakhir kita masuki untuk MotoGP Qatar seri pembuka. Gap dengan Maverick masih cukup jauh, 0,7 terjaga cukup baik. Kemudian tikungan ketiga, bagian roda belakang sebelah kanan sangat terkikis. Semoga dia bisa membantu kita untuk menahan serangan dari Vinales yang mungkin akan datang. Mungkin saja. Oke, tikungan kelima menuju tikungan ke-6. Tikungan hairpin di sektor kedua. Perlahan masuk cukup bagus. Dapat apex-nya, kemudian RHD on. Pecco Bagnaia masih lanjut balapan. Kita agak mistake barusan karena salah nge-braking. Cukup wobble sehingga kita kehilangan race pace dan gap kita dengan Maverick semakin terpangkas cuy. Apakah Maverick Vinales akan menyerang kita di sini? Hati-hati. Oke, tikungan ke-10, sektor ketiga. Exit corner lagi, here we go. Masih Vinales di belakang kita menuju tikungan ke-12. Kita mencoba cukup light braking. Dengan gear 3, turun ke gear 2, exit kembali gear 3, masuk kembali gear 2. Inilah dia sektor. Cukup aman di posisi pertama tanpa khawatir serangan dari Vinales. Menuju tikungan terakhir, last corner, kita taruh light braking sehingga cukup melebar dan Vinales datang menyerang, menabrak kita dan menuju finish line. Exit corner, masih terus berjuang dan kini, Alex Marquez crash dan kini di finish line. Akhirnya kita meraih kemenangan pertama di seri Qatar, mengalahkan Vinales di last corner yang sempat melawan kita dan ya kita masih lebih beruntungan di race kali ini karena di exit corner tadi kita sempat ada benturan saling senggol dengan Vinales. Tapi ya untung saja kecepatan dari RSGP miliknya Asep lebih kenceng daripada Maverick Vinales. Meskipun untuk fastest lap kini dipegang oleh Maverick dengan lap time yang lebih kenceng 0,1 milidetik daripada si Asep Surasep. Oke, kemudian 12 besar tidak ada Ducati Lenovo. Marc Marquez, Firmin, finish ke-8. The Rookie musim ini luar biasa, Fermin Aldeguer finish ke-8. Oke, Quartararo NC dan Pecco Bagnaia finish di urutan ke-17. Dia pulang dari Qatar tanpa poin sama sekali. 3 orang, 3 riders yang out of the race, Alex Marquez, Quartararo dan juga Ai Ogura. Sementara itu di klasemen rider akhirnya Asep masih bertahan di posisi pertama dengan jarak 8 poin dari Maverick Vinales yang ada di posisi kedua. Kemudian Pecco Bagnaia di posisi ke-6 dengan 12 poin saja hasil dari balapan sprint tadi. Kemudian di urutan 13 ke bawah ada siapa saja? Oke, inilah dia. Dan di posisi paling akhir ada Ogura yang 0 poin. Ada 4 riders yang 0 poin hingga sekarang di balapan main race event. Klasemen tim akhirnya apa yang kita inginkan tercapai sudah, meskipun baru seri pertama kita unggul 31 poin dari Pertamina Enduro Ducati yang ada di posisi kedua. Dan di klasemen pabrikan, let's see. Oke, akhirnya kita juga masih menjadi yang paling unggul dengan unggul 6 poin dari pabrikan Ducati. Oke, seri Qatar telah usai dan next race di seri Portimao.
Kira-kira apa yang akan terjadi di balapan berikutnya? Langsung saja kita akhiri video kali ini. Kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Here are the top three on the podium. These riders gave a great performance. It was a real pleasure to watch them compete.